Halo teman-teman, apakah kalian pernah berjanji untuk rutin melakukan afirmasi, tapi ujung-ujungnya lupa atau malas? Tenang, kamu nggak sendirian. Di video ini kita akan bahas kenapa kita nggak konsisten melakukan afirmasi dan gimana caranya mengatasinya. Yuk kita mulai. Afirmasi adalah pernyataan positif yang diulang-ulang dengan tujuan memprogram pikiran bawah sadar kita. Pernyataan ini biasanya dirancang untuk membangun rasa percaya diri, menciptakan pola pikir positif, dan mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sederhana afirmasi adalah, "Aku mampu menghadapi semua tantangan. Setiap hari aku semakin baik dan lebih kuat. Aku layak mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan." Afirmasi bukan sekadar kalimat, melainkan alat yang digunakan untuk membentuk realitas melalui keyakinan yang ditanamkan di pikiran bawah sadar. Afirmasi bekerja berdasarkan prinsip bahwa pikiran bawah sadar kita menerima informasi yang sering diulang sebagai kebenaran. Ketika kita terus-menerus mengulangi pernyataan positif, pikiran kita mulai mempercayainya, sehingga kita merasa lebih termotivasi dan yakin terhadap diri sendiri. Misalnya, jika kamu terus berkata, "Aku percaya diri," otakmu mulai mencari cara untuk membuktikan bahwa pernyataan itu benar, seperti berbicara lebih lantang atau berani mengambil keputusan penting. Manfaat utama afirmasi yaitu yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Dengan mengulangi afirmasi positif, rasa percaya diri secara perlahan tumbuh. Yang kedua, mengubah pola pikir negatif. Afirmasi dapat membantu menggeser fokus dari pikiran negatif ke pola pikir yang lebih konstruktif. Yang ketiga, mendukung tujuan hidup. Afirmasi yang terarah membantu kamu fokus pada apa yang ingin kamu capai. Yang keempat, mengurangi stres. Ya, afirmasi seperti "aku tenang dan damai" dapat membantu mengatasi tekanan emosional. Banyak orang sering melakukan self-talk negatif tanpa sadar, seperti "aku nggak bisa" atau "aku selalu gagal". Self-talk negatif justru memperkuat ketidakpercayaan diri. Afirmasi adalah kebalikannya, yaitu ya, afirmasi adalah cara melawan pola pikir negatif dengan pesan-pesan yang membangun. Salah pahaman tentang afirmasi yang pertama itu adalah afirmasi hanya sebagai sugesti kosong. Afirmasi tidak bekerja jika hanya diucapkan tanpa perasaan. Agar efektif, afirmasi harus disertai keyakinan dan visualisasi. Yang kedua, afirmasi memberikan hasil instan. Ini mitos. Afirmasi membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Sama seperti menanam benih, kamu perlu waktu untuk melihat hasilnya. Kita akan mengupas beberapa alasan utama mengapa banyak orang kesulitan untuk tetap konsisten dalam melakukan afirmasi, meskipun mereka tahu manfaatnya. Memahami alasan ini penting untuk membantu kita mengatasi hambatan-hambatan yang sering muncul dan memberi kita solusi praktis untuk tetap disiplin. Salah satu alasan terbesar mengapa kita sering tidak konsisten dalam melakukan afirmasi adalah karena merasa terlalu sibuk. Aktivitas sehari-hari yang padat, seperti pekerjaan, sekolah, atau urusan rumah tangga, seringkali membuat kita merasa tidak ada waktu untuk diri sendiri. Contoh, setelah bangun tidur, kita langsung sibuk dengan pekerjaan atau mempersiapkan anak-anak untuk berangkat sekolah. Kita merasa tidak sempat untuk berhenti sejenak dan melakukan afirmasi. Solusinya, cobalah untuk menambahkan afirmasi ke dalam rutinitas yang sudah ada. Misalnya, saat menyikat gigi, di perjalanan menuju kantor, atau sebelum tidur. Dengan cara ini, afirmasi menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari yang tidak memerlukan waktu ekstra. Afirmasi memerlukan waktu untuk memberikan dampak positif, dan seringkali kita tidak sabar menunggu hasilnya. Ketika kita tidak melihat perubahan signifikan dalam waktu singkat, rasa frustasi dan keputusasaan bisa membuat kita berhenti melakukannya. Contohnya, kamu mungkin merasa lebih baik di awal ketika pertama kali mulai melakukan afirmasi, tapi setelah beberapa minggu tanpa perubahan besar, kamu merasa tidak ada gunanya terus mengulanginya. Solusinya penting untuk mengingat bahwa afirmasi adalah proses jangka panjang. Fokus pada perjalanan, bukan hanya pada tujuan akhir. Melihat kemajuan kecil bisa menjadi motivasi untuk terus melakukannya. Banyak orang melakukan efektivitas afirmasi karena mereka tidak merasakannya secara langsung atau menganggapnya tidak lebih dari sekadar kalimat kosong. Keraguan ini bisa menghambat keinginan untuk melanjutkan praktik afirmasi secara konsisten. Contohnya, kamu mungkin merasa aneh saat mengucapkan afirmasi positif, terutama jika kamu belum merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
Solusinya, cobalah untuk membangun keyakinan dengan mempercayai prosesnya. Cobalah untuk merasakan perasaan positif yang muncul ketika kamu mengucapkan afirmasi, dan teruslah melakukannya meski hasilnya belum langsung terasa. Dengan keyakinan, afirmasi akan menjadi lebih efektif. Salah satu alasan besar mengapa kita tidak konsisten dengan afirmasi adalah karena afirmasi tidak menjadi bagian dari rutinitas atau gaya hidup kita. Tanpa integrasi yang baik, kita cenderung lupa atau merasa malas untuk melakukannya. Contohnya, mungkin kamu memulai afirmasi dengan semangat, tapi lama-kelamaan kamu mulai melupakannya karena itu bukan bagian dari kebiasaan sehari-hari. Solusinya, untuk membuat afirmasi menjadi kebiasaan, cobalah mengaitkannya dengan rutinitas lain yang sudah ada. Misalnya, ucapkan afirmasi setelah menyikat gigi, sebelum makan siang, atau sebelum tidur. Mengaitkan afirmasi dengan kegiatan yang sudah rutin dilakukan membuatnya lebih mudah untuk diingat dan dilaksanakan. Dalam banyak kasus, kita mungkin merasa tidak pantas atau tidak percaya diri saat melakukan afirmasi. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan ketakutan atau keraguan diri, kita cenderung menghindari hal-hal yang memaksa kita untuk menghadapi ketidakamanan kita, termasuk afirmasi. Contohnya, saat mengatakan "saya layak sukses", kita mungkin merasa tidak pantas atau tidak layak untuk mendapatkan hal tersebut, yang membuat kita enggan melakukannya. Solusinya, cobalah untuk mengatasi rasa tidak percaya diri dengan perlahan-lahan memperkenalkan afirmasi yang lebih lembut dan membangun. Mulailah dengan pernyataan yang lebih mudah diterima, seperti "saya berusaha untuk menjadi lebih baik setiap hari", yang lebih tidak menantang. Kita akan membahas strategi-strategi praktis yang bisa membantu kita tetap konsisten dalam melakukan afirmasi. Setelah memahami tantangan-tantangan yang menghambat konsistensi di segmen sebelumnya, kini saatnya untuk fokus pada solusi dan kebiasaan yang dapat memudahkan kita dalam menjaga kedisiplinan. Salah satu alasan utama kita tidak konsisten adalah karena kita mencoba untuk melakukan terlalu banyak hal sekaligus atau berharap hasil yang instan. Untuk menjaga konsistensi, mulailah dengan langkah-langkah kecil yang mudah dilakukan. Contohnya, pilih satu afirmasi yang sederhana dan relevan dengan tujuanmu, seperti "aku cukup untuk mencapai apa yang aku inginkan", atau "setiap hari aku semakin berkembang". Ucapkan afirmasi ini minimal sekali sehari di pagi hari atau sebelum tidur dan rasakan energi positifnya. Manfaatnya, dengan memulai dari yang kecil, kamu akan merasa lebih mudah untuk melanjutkan. Dan itu bisa menjadi langkah awal menuju kebiasaan yang lebih besar dan lebih terintegrasi dalam hidupmu. Pengingat visual adalah cara yang efektif untuk menjaga agar afirmasi tetap ada dalam ingatan kita setiap hari. Pengingat ini bisa berupa catatan, gambar, atau objek yang mengingatkan kita untuk melakukan afirmasi. Contohnya, tempelkan post-it dengan afirmasi di cermin, komputer, atau meja kerja, atau buat wallpaper di ponsel atau laptop yang berisi afirmasi positif. Manfaatnya, pengingat visual ini akan membuat afirmasi terasa lebih nyata dan mudah diingat dalam rutinitas sehari-hari. Setiap kali melihat pengingat, kamu akan teringat untuk mengucapkan afirmasi dengan penuh kesadaran. Salah satu alasan mengapa kita sulit konsisten adalah karena kita belum mengintegrasikan afirmasi ke dalam rutinitas yang sudah ada. Untuk mengatasi hal ini, gabungkan afirmasi dengan aktivitas yang memang sudah menjadi kebiasaanmu. Contohnya, kamu bisa melakukan afirmasi sambil menyikat gigi setelah bangun tidur, sebelum makan siang, atau bahkan saat berjalan kaki menuju tempat kerja. Manfaatnya, dengan menghubungkan afirmasi dengan kegiatan yang sudah ada, kamu tidak perlu mengingat untuk melakukannya. Ini membuat afirmasi menjadi bagian dari rutinitas alami dan mengurangi kemungkinan untuk melupakan atau malas melakukannya. Afirmasi bukanlah solusi instan. Ia memerlukan waktu untuk mengubah pola pikir kita. Salah satu kunci untuk konsisten adalah memahami bahwa perubahan besar tidak akan terjadi dalam semalam. Contohnya, jika kamu merasa afirmasi tidak memberikan hasil langsung, cobalah untuk tetap sabar dan terus mengulanginya. Setiap kali kamu melakukannya, kamu sedang membangun fondasi mental yang lebih kuat, bahkan jika perubahan tersebut tidak segera terasa. Manfaatnya, dengan memahami bahwa hasil afirmasi datang seiring waktu, kamu akan lebih mudah untuk tetap fokus pada proses, bukan hanya pada hasil yang langsung terlihat. Ini akan membantumu tetap termotivasi meskipun perubahan yang besar belum terjadi. Afirmasi yang hanya diucapkan tanpa perasaan atau keyakinan akan jauh kurang efektif. Untuk hasil yang maksimal, lakukan afirmasi dengan penuh
keyakinan, dan visualisasi. Cobalah untuk merasakan emosi positif yang ditimbulkan oleh afirmasi tersebut. Contohnya, jika kamu mengatakan, "Saya layak untuk sukses," cobalah untuk benar-benar merasakannya di dalam hati. Bayangkan dirimu meraih kesuksesan yang telah kamu impikan dan rasakan kebahagiaan serta kepuasan itu. Manfaatnya, afirmasi yang disertai dengan perasaan akan lebih mendalam dan berdampak langsung pada perubahan pola pikir. Perasaan yang kuat mempercepat proses afirmasi menjadi kenyataan karena otak akan lebih mudah menerima pesan yang disertai dengan emosi. Untuk memastikan konsistensi, tentukan waktu khusus setiap hari untuk melakukan afirmasi. Ketika kamu memiliki jadwal yang tetap, afirmasi menjadi bagian dari rutinitas yang tidak terlewatkan. Contohnya, tentukan waktu tertentu setiap pagi atau malam misalnya 5 menit sebelum tidur atau setelah bangun tidur untuk mengucapkan afirmasi. Jadikan ini sebagai waktu pribadi yang penuh fokus. Manfaatnya, dengan menetapkan waktu tertentu, kamu memberi ruang bagi diri sendiri untuk melakukan afirmasi dengan tenang tanpa terburu-buru. Ini akan membuat proses afirmasi lebih bermakna dan efektif. Di zaman sekarang, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk mendukung konsistensi dalam afirmasi. Gunakan aplikasi pengingat atau alarm yang bisa mengingatkan kamu untuk melakukan afirmasi pada waktu tertentu. Contohnya, kamu bisa menggunakan aplikasi seperti Google Calendar atau aplikasi afirmasi yang memberikan notifikasi harian dengan pesan positif. Manfaatnya, teknologi memungkinkan afirmasi untuk menjadi bagian dari hari-hari kita, tanpa harus mengingatnya sendiri. Pengingat ini membantu menjaga fokus dan disiplin. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, kamu akan merasakan manfaat afirmasi dalam hidup sehari-hari dan membangun kebiasaan yang mendukung pertumbuhan pribadi yang positif. Saya akan membagikan pengalaman dan tips pribadi tentang bagaimana saya bisa tetap konsisten dalam menjalankan afirmasi, serta cara mengatasi berbagai tantangan yang sering muncul. Semoga cerita dan tips ini bisa memberi inspirasi dan motivasi agar kamu juga bisa lebih konsisten dalam menjalankan afirmasi untuk mencapai tujuan hidupmu. Salah satu tantangan terbesar yang saya hadapi ketika pertama kali mencoba afirmasi adalah keraguan diri. Saya merasa aneh mengucapkan kata-kata positif tentang diri saya sendiri, apalagi ketika saya belum melihat bukti nyata bahwa itu akan membawa perubahan. Namun, saya menyadari bahwa untuk membuat afirmasi efektif, saya perlu mengubah pola pikir saya terlebih dahulu. Tips pribadinya, ya, mulailah dengan afirmasi yang sederhana dan mudah diterima. Misalnya, saya mulai dengan mengatakan, "Hari ini aku akan melakukan yang terbaik," atau "Aku memiliki potensi untuk berkembang." Seiring waktu, keyakinan saya terhadap afirmasi semakin kuat dan itu membantu saya untuk lebih konsisten. Awalnya, saya merasa sulit untuk mengingat melakukan afirmasi karena saya tidak menatanya sebagai bagian dari rutinitas harian saya. Namun, saya menemukan cara untuk mengintegrasikan afirmasi dengan kegiatan lain yang sudah saya lakukan setiap hari. Tipsnya, saya mulai mengaitkan afirmasi dengan kebiasaan yang sudah ada, seperti menyikat gigi di pagi hari atau sebelum tidur. Begitu saya melakukannya dengan rutin, afirmasi mulai terasa lebih alami dan mudah dilakukan. Saya juga menggunakan aplikasi pengingat untuk menambah kedisiplinan. Ada kalanya saya merasa kecewa karena saya tidak bisa melakukannya setiap hari atau merasa afirmasi saya belum memberikan hasil instan. Hal ini sering kali membuat saya merasa kurang berharga, namun saya belajar untuk memberi ruang pada diri sendiri dan tidak terlalu keras saat saya tidak sempurna. Tipsnya, saat saya merasa terlewatkan atau kurang disiplin, saya tidak membiarkan rasa kecewa menghalangi saya. Saya selalu kembali ke afirmasi dengan semangat yang lebih segar. Saya ingatkan diri saya bahwa perjalanan ini adalah tentang progres, bukan kesempurnaan. Setiap langkah kecil yang saya ambil tetap berharga. Salah satu pengalaman terbaik yang saya alami adalah ketika saya mulai menggunakan afirmasi untuk berfokus pada rasa syukur. Daripada hanya berfokus pada apa yang saya inginkan, saya mulai menambahkan elemen syukur dalam afirmasi saya, seperti saya bersyukur atas semua kesempatan yang datang kepada saya hari ini. Tipsnya, menambahkan rasa syukur dalam afirmasi membuat saya merasa lebih positif dan meningkatkan kesejahteraan mental saya. Saya merasa lebih banyak berterima kasih atas apa yang saya miliki daripada terus merasa kurang. Ini juga memberi saya perspektif yang lebih baik dalam menjalani hari-hari saya. Salah satu hal yang saya pelajari adalah untuk tidak menunggu perubahan besar untuk merayakan keberhasilan.
Setiap perubahan kecil seperti merasa lebih percaya diri atau lebih fokus pada tujuan adalah hasil dari afirmasi yang saya lakukan. Saya mulai menghargai kemajuan kecil ini sebagai tanda bahwa saya berada di jalur yang benar. Tipsnya, saya mencatat perubahan kecil dalam jurnal atau membuat catatan harian tentang hal-hal positif yang terjadi setiap hari. Hal ini membantu saya melihat betapa besar pengaruh afirmasi dalam hidup saya. Meskipun perubahan itu kecil, kadang-kadang situasi tak terduga terjadi dalam hidup kita, dan itu bisa mempengaruhi konsistensi dalam afirmasi. Ketika saya merasa kesulitan menemukan waktu atau energi untuk melakukannya, saya mulai beradaptasi dengan situasi tersebut dan tidak memaksakan diri. Tipsnya, jika saya merasa tertekan atau terlalu sibuk, saya tidak berusaha melakukannya dalam durasi panjang. Saya mulai dengan beberapa kata afirmasi singkat, misalnya saya cukup dan mampu, yang bisa saya ucapkan dalam 30 detik. Fleksibilitas ini memungkinkan saya untuk tetap melakukan afirmasi tanpa merasa terbebani. Salah satu cara yang membantu saya tetap konsisten adalah dengan berbagi pengalaman dan tujuan afirmasi saya dengan orang lain. Ketika kita berbagi dengan orang yang memiliki tujuan serupa, kita merasa lebih termotivasi dan bertanggung jawab untuk terus berusaha. Tipsnya, saya bergabung dengan grup atau komunitas yang saling mendukung dalam menjalankan afirmasi dan pengembangan diri. Berbicara dengan orang yang memiliki semangat yang sama membantu saya tetap fokus dan termotivasi, serta memberi kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang lain. Jadi, jangan menyerah ya. Lakukan afirmasi dengan cara yang sederhana, rutin, dan percaya pada prosesnya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu punya tips lain soal afirmasi, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.